Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Elva Teana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 259168808. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Al-Ihsan Sukanegara pada kelas 10, materi informatika, elemen sistem komputer. Ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Ya, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Sebelum belajar dimulai, tolong dilihat sekelilingnya dulu. Apakah ada sampah di laci, di lantai, di belakang, di depan? Ada nggak? Ada. Bajunya sudah sesuai, sudah rapi? Sudah. Pakai kaos kaki? Oke, baik. Jadi sekarang di absen dulu. Yang disebutin namanya, tolong sebutin perasaannya. Bahagia, sedih, atau kecewa? Adit? Bahagia. Alven? Oh, bahagia. Dwi Bunga? Dwi Astika? Aliani? Alvina Damayanti? Sakit? Alpa? Oh, sakit. Rahma? Wafiatus? Alhamdulillah, jadi semuanya bahagia ya, nggak ada yang sedih. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bersedia untuk menjadi dirijen? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu punya aqua. Aqua ini isinya air. Air ini sederhana tapi banyak banget manfaatnya. Ini namanya Le Mineral. Kalau beli harganya berapa? 3.000. Jadi air ini, botol ini kalau diisi air harganya 3.000. Kalau botol ini diisi jus, harganya jadi berapa? 10.000. Ya tah? Oh iya, 10.000. Kalau diisi jadi susu, harganya berapa? 10. Malah lebih murah. Harusnya kalau diisi susu lebih mahal. Berarti kira-kira berapa? 12. 15 ya. Kalau diisi madu segini biasanya kalau beli kita berapa? 100.000. Kalau diisi jadi parfum 100 ke atas ya. Karena parfum ori aja yang kecil harganya 50.000. Jadi kamu itu dianalogikan sebagai botol yang kosong ini. Kita masih kelas 10, belum ada isinya. Tapi nanti kalau kita sudah kelas 11, kita sudah kelas 12,
sudah PKL, sudah mulai ada isinya, sudah ada harganya. Jadi orang tua kita nyuruh kita sekolah itu tujuannya buat apa sih? Biar apa? Biar jadi pinter. Biar jadi orang yang apa? Orang yang sukses. Orang tua kamu jadi apa, Mbak? Kamu tuh disekolahin biar ngapain? Biar berguna di masa depan. Berguna di masa depan. Mas Andi, orang tua kamu nyekolahin kamu tuh biar apa? Biar jadi orang yang seperti apa? Biar sukses. Mbak Dwi, orang tuanya nyekolahin biar kamu jadi orang yang gimana? Jadi orang sukses. Jadi orang tua kita rata-rata nyekolahin kita biar jadi orang yang sukses. Maka dari itu kita harus rajin belajar. Rajin belajar, yang giat dan konsisten. Isi diri kamu dengan hal-hal yang positif. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Ayo, pembelajaran kita yang kemarin tentang teknologi informasi dan komunikasi. Iya, pintar. Jadi masih ingat ya? Mbak Bunga, teknologi informasi itu kemarin ada berapa? Apa aja? Mbak Dwi? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Mas Alven, PowerPoint itu gunanya buat apa? Presentasi. Mas Trinanda, Word itu gunanya buat apa? Buat bikin surat sama ngetik. Jadi masih ingat ya pembelajaran kita yang kemarin? Di sini ada nggak sih yang nggak punya HP? Punya semua nggak? Punya. Jika HP kamu di rumah itu jatuh dan layarnya itu retak, bisa nggak sih digunain? Nggak bisa. Kalau aplikasinya terganggu atau aplikasinya rusak, bisa nggak? Jadi, HP itu punya yang namanya perangkat keras dan perangkat lunak. Jika perangkat keras dan perangkat lunaknya itu rusak, maka HP-nya nggak bisa digunain. Jadi, antara software dan hardware harus saling bekerja sama. Begitu juga dengan mata pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem komputer. Di mana di dalam sistem komputer kita akan membahas tentang hardware, software, dan brainware. Jadi, Ibu bikin presentasi ini pakai Canva. Canva buat ngapain? Buat desain. Termasuk dalam apa sih Canva itu? Software. Ini namanya gambar apa sih ini? Gambar? Ini gambar? Yo, ini. Ini tuh masuk ke dalam apa? Hardware. Kalau ini masuknya ke dalam software. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, baca Mas Andi yang pertama. Memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Jadi, kita akan memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya. Jadi, kita harus memilah nih, keyboard itu fungsinya apa, CPU itu fungsinya apa, monitor fungsinya apa. Setelah belajar, kamu diharapkan dapat membedakan fungsi-fungsi dari baik perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, menganalisis fungsi komponen penyusun sistem komputer dengan benar. Yang ketiga, mengklasifikasikan. Yang dibahas di awal tadi, mengklasifikasikan keyboard ini masuk ke dalam input, proses, atau output. Kira-kira kalau keyboard itu masuknya ke dalam apa? Input, karena kita nginputin pinter. Interaksi antara manusia dengan komputer secara tepat. Kalau kita punya hardware, tapi nggak ada softwarenya, bisa nggak digunain? Enggak. Begitupun kalau kita punya software, tapi nggak punya hardware, gimana? Nggak bisa. Punya hardware, punya software, tapi nggak ada brainware-nya. Nggak bisa juga. Berarti kita istimewa ya. Dibutuhin banget. Ini apa sih yang disebut dengan sistem komputer itu? Apa ini sistem komputer? Terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Iya.
Jadi sistem komputer ini punya fungsi seperti laptop yang ibu pakai ataupun komputer yang ada di lab itu fungsinya untuk menyimpan, memproses, dan menampilkan informasi. Contohnya nih, Dwi Bunga punya kumpulan nilai 90, 80, 70, begitupun Alven punya banyak nilai. Seandainya ini nggak diproses, bisakah untuk langsung diinformasikan kepada orang tua kamu di rumah? Enggak. Jadi fungsinya dari sistem komputer ini adalah memproses data, lalu menyimpannya, setelah itu menampilkan informasi untuk disampaikan kepada orang tua kamu di komponen utama sistem komputer. Sudah dijelaskan di awal, komponen sistem komputer itu tadi ada berapa? Ada 3. Ada perangkat keras atau yang sering disebut sebagai hardware. Ada perangkat lunak yang sering disebut sebagai software. Dan pengguna yang biasanya kita sebut sebagai brainware. Perangkat keras sendiri yaitu bagian fisik komputer yang dapat kita lihat, yang dapat dipegang seperti apa? Keyboard, CPU, monitor, mouse. Kalau perangkat keras ini bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau perangkat lunak ini ada wujudnya nggak sih? Nggak ada. Bisa dilihat tapi nggak bisa di. Angin bisa nggak sih kita pegang? Tapi bisa kita rasakan. Seperti perangkat lunak, nggak bisa kita pegang, tapi bisa digunain. Berarti wujudnya ada nggak? Ada. Pengguna ini berarti siapa? Kita seorang programmer. Oke, ibu mau nampilin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu materi tentang sistem komputer. Baik, jadi ibu mau memberikan LKPD. Tolong dikerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama sama kalau nggak dikasih nama nanti nggak tahu kelasnya kelas apa, namanya siapa. Jadi kamu ini disuruh buat menganalisis mana sih yang termasuk perangkat keras, mana yang termasuk perangkat lunak. Sini. Oke, jadi sekarang ibu punya LKPD kelompok. Jadi mau dibentuk kelompok. Kelompoknya biar mudah dari depan ke belakang. Jadi madepnya ke belakang ya. Yuk, mulai. Dipindah kursinya biar ke belakang. Jadi, ini ibu punya LKPD. Kamu disuruh mengerjakan. Jadi gini cara kerjanya. 1, buat nulis. Satunya, bikin PowerPoint-nya lewat Canva. Pernah pakai Canva? Pernah, pinter. Sudah bisa mengoperasikannya? Sudah bisa. Jadi nanti Canva-nya dikirim lewat grup aja. Nanti presentasinya pakai laptop ibu. Bisa? Iya, diisi. Ditulis di sini ya. Pakai ini. Dicari. Nanti di sana kan udah dikirim aja. Oh iya gitu ya? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti dikirim aja kan udah. Yang penting ditulis dulu. Ice breaking dulu. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Ice breakingnya namanya 4S yang lagi viral di TikTok. Sakit, sekat, siku, sikat. Berarti kalau sikat, ambil. Kalau sikat, ambil. Kalau sakit berarti sakitnya sakit kepala ya. Sakit, sekat, siku, sikat. Berarti Tapi makannya nanti kalau istirahat ya. Makannya nanti kalau istirahat. Balik dulu ke kelompoknya. Makannya nanti kalau istirahat. Ingat, sakit, sekat, siku, sikat. Tolong didengerin ya. Tolong didengerin. Taruh di tengah-tengah.
Oh, ngambil ini, Bu. Ya. Kalau sikat berarti taruh di tengah. Sate ketumpuk. Ya namanya kita rebutan. Kok udah hilang, gimana sih kamu? Sudah? Dengerin instruksinya. Sudah? Sakit. Berdiri dulu dong, berdiri dong, berdiri. Berdiri, berdiri dulu. Berdiri. Sudah? Sudah? Udah? Sakit. Sakit. Sudah sakit. Sekat. Siku. Sakit. Sekat. Siku. Sekat. Sikat. Siapa yang dapat? Rafael. Yang dapat Andi, Brian sama Nisa. Alven. Mana dikumpul? Dikumpul? Iya, boleh. Ayo yang di belakang tolong dengerin yang di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang kami diskusikan. Sini, duduk. Kenalin dulu kelompoknya. Perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Siapa? Kamu siapa namanya? Nama saya Alven Nur Rasid. Ya. Saudara. Teman saya Andi Octaviano. Ya. Yang satunya lagi Aprilia Asmarani Putri dan Hilda Saputri. Yo, yang pertama yang mau bacain siapa? Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Hilda Alvira. Oh iya. Ayo. Lagi. Pertanyaan diskusi. Udah, yuk. Apa yang kamu ketahui tentang sistem komputer? Sistem komputer adalah gabungan dari beberapa bagian yang bekerja sama supaya komputer bisa digunakan dengan baik. Di dalamnya ada 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, pengguna. Perangkat keras, komponen fisik yang membentuk sebuah komputer. Perangkat lunak hanya bisa digunakan melalui perangkat komputer. Pengguna, orang yang mengoperasikan komputer. 2. Apa saja komponen perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer adalah bagian fisik komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Semua bagian ini punya fungsi masing-masing dan kalau digabung bisa membuat komponen bekerja dengan baik. 1. Perangkat masukan input device. Digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan Yang di belakang sambil pointer, diperhatikan ya. scanner untuk memandai gambar atau dokumen, mikrofon untuk merekam suara, webcam untuk mengambil gambar atau video. 3. Perangkat pemrosesan, processing device. Berfungsi untuk mengolah data yang masuk agar menjadi informasi. Bagian utamanya adalah CPU, Central Processing Unit, yang di dalamnya ada Arithmetic Logic Unit, untuk menghitung dan melakukan logika. CU, Control Unit, untuk mengatur jalannya proses. Register, untuk penyimpanan dan data sementara. 3. Perangkat penyimpanan Strong Device. Berfungsi untuk menyimpan data dan program, baik sementara maupun permanen. Contohnya, RAM, penyimpanan sementara, hard disk dan SSD, penyimpanan permanen, flash disk, dan CD atau DVD.
Bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer? Manusia berinteraksi dengan komputer melalui perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan layar sentuh untuk memberikan perintah, serta perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi untuk menjalankan perintah tersebut. Komputer kemudian menampilkan hasilnya melalui monitor, printer, dan speaker sehingga manusia bisa melihat atau mendengar hasilnya. Dengan cara ini, manusia dan komputer dapat saling berkomunikasi dan bekerja untuk menyelesaikan berbagai tugas. Yuk, ditutup, Mas. Tutup. Sekian dari kelompok 1, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah memperhatikan selama kami presentasi. Saya ingin ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok 1. Yuk, sekarang Ibu mau tanya. Dari kelompok 1, menurut kamu presentasinya gimana? Bagus? Bagus. Kontras warnanya gimana? Sesuai? Bikin mata sakit nggak sih? Enggak. Baik. Untuk kelompok 1, bikin kanvanya sudah baik, bagus. Dan pemilihan warna serta temanya juga menarik. Kasih plus lagi dong buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang dipimpin oleh Trinanda Gosanfari dan kelompok lainnya Rafael, Rahma Alvina, dan Aliani. Ya, bagus. Terus, ayo siapa yang mau jadi? Oke. Ya, Mas. Selanjutnya, di sini kita akan membacakan materi tentang Terus? diskusi kelompok, yaitu temanya Siapa yang mau bacain? membaca. Rahma Alvina. Ayo, Ma. Kanan, Mas, biar kelihatan. Diskusi kelompok Yang lain sambil 1 dilihatin ya. berdasarkan penjelasan tentang sistem komputer, apa saja perangkat keras komputer beserta fungsinya. 2. Materi ini membahas 3 komponen utama sistem komputer, hardware, software, dan brainware. Manakah dari ketiga kelompok ini yang menurut Anda paling penting dan mengapa? Berikan alasan Anda dengan menghubungkan ke pengalaman pribadi Anda. 3. Materi ini menekankan pentingnya brainware dalam sistem komputer. Bagaimana menurut Anda peran manusia dalam perkembangan teknologi? Jelaskan pendapat Anda dengan menghubungkan ke contoh-contoh konkret. Berdasarkan penjelasan tentang sistem komputer, apa saja perangkat keras komputer beserta fungsinya? Perangkat keras komputer, hardware, adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Setiap perangkat punya fungsi berbeda, tapi semuanya bekerja sama supaya komputer bisa berjalan dengan baik. Perangkat pemrosesan, processing device, berfungsi untuk mengelola data yang masuk menjadi informasi. Bagaimana utamanya adalah CPU, Control Processing Unit, yang terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, menghitung dan materi ini membahas 3 komponen utama sistem komputer, hardware, software, dan brainware. Manakah dari ketiga komponen ini yang menurut Anda paling penting dan mengapa? Berikan alasan Anda dengan menghubungkan ke pengalaman pribadi Anda. Yuk. Peran manusia dalam perkembangan teknologi. Peran manusia dalam perkembangan teknologi sangat penting karena manusia yang menciptakan, mengembangkan, dan menggunakan teknologi agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yuk ditutup yuk. Siapa yang menutup? Oh, Nanda. Yuk.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tampilan dari kelompok 4? Bagus. Karena kita anak SMA, jadi temanya SMA ya. Baik, ini semuanya sudah presentasi, semuanya sudah mengerjakan LKPD mandiri, sudah mengerjakan LKPD kelompok. Sekarang kita akan melakukan kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo maju ke depan. Ayo. Ayo Rahma. Yo. Kesimpulan. Jadi materi hari ini akan Mbak Rahma yang nyimpulin ya Mbak. Dibaca Mbak simpulannya. Mbak nggak bisa nih. Oh bisa. Sistem komputer merupakan kesatuan yang terdiri dari hardware, software, dan brainware yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi. Hardware menyediakan sarana fisik untuk menerima, memproses, dan menampilkan data. Software memberikan instruksi dan aturan agar hardware dapat bekerja secara perintah. Brainware berperan sebagai pengendali utama yang mengoperasikan software dan hardware untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, keberhasilan kinerja komputer sangat bergantung pada kerjasama yang harmonis antara ketiga komponen tersebut. Tanpa salah satunya, komputer tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Sudah? Sudah. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Dwi Astika. Mbak Dwi, ya Mbak Dwi. Nah. Komponen sistem komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan brainware pengguna. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan tidak dapat bekerja sendiri. Hardware berfungsi sebagai alat fisik untuk memproses data, software sebagai pengatur dan pengendali kerja, sedangkan brainware sebagai pengoperasi dan pengendali utama sistem komputer. Tanpa salah satu dari ketiganya, sistem komputer tidak akan berfungsi dengan baik. Sudah? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Rahma dan Mbak Dwi Bunga yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau ngasih kalian tugas post-test. Tugas post-test ini nanti dikerjain di rumah. Bisa nanti dikerjakan di rumah ya. Sekarang untuk refleksinya, kita refleksi bareng-bareng di sini. Bawa HP semuanya kan? Bawa. Yuk, diisi dulu refleksinya. Yuk, refleksinya diisi dulu. Refleksinya diisi dulu. Bisa diakses, Mbak? Oh, bisa. Ya, bisa. Kasih nama kelas. Jangan lupa perasaan kamu gimana hari ini setelah belajar. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang perakitan CPU. Gimana caranya CPU itu dirakit agar bisa digunakan oleh brainware. Siapa brainware? Ketua kelas, mohon untuk dipimpin doanya. Ya Mas Almen, mari kita pulang dipimpin doa dulu. Semuanya berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya
untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, ucapan, tingkah laku, dan tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.